Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Dan kita boleh menikmati damai sejahtera. Kita boleh menikmati tantangan di dalam hari-hari hidup kita. Sebab Tuhan gembala yang baik bagi kita. Dia yang terus menjaga, memelihara, dan melindungi. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama menikmati kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan rasa syukur kami kepada, meninggikan, mengagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali mereka katakan, Kau gembalaku. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu
sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, dalam-Mu, damaiku dapat dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, Yesus. Dalam-Mu, Yesus. Haleluya. Kau gembala yang baik, yang menuntun hidup kami. Kau yang menuntun langkah kami. Kau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Engkau yang menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Bahkan Engkau yang menjagai kami dengan gadamu dan tongkatmu. Bahkan saat kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Kau selalu ada. Sebab itu kami tidak takut bahaya, Tuhan. Kami tidak gentar menghadapi apapun. Sebab kami percaya Kau setia. Kau selalu ada beserta kami. Kau menjagai kami. Bahkan Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik. Sebab kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu,
Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang sebab Engkau yang menjagai kami. Kami tenang sebab Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami muliakan namamu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya Tuhan. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu, Yesus. Terpujilah namamu, ditinggikan Engkau, dimuliakan namamu. Sebab Kau Allah,
Engkau Tuhan. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau gembala yang baik bagi kami. Kau yang memelihara kami. Kami tak kekurangan satupun yang baik, Tuhan. Sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Engkau sumber kekuatan saat kami lemah. Engkau sumber pertolongan saat kami dalam permasalahan. Engkau sumber jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau sumber kesembuhan di dalam sakit kami. Engkau sumber berkat dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami. Engkau menyediakan semua yang kami perlu, bahkan lebih dari apa yang kami perlu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ditinggikanlah Engkau. Dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami percaya. Sebab Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan, dan Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tapi Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang di sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang sumber pengharapan dan damai bagi kami. Bahkan Engkau yang menjadi sumber jawaban bagi kami. Dan Engkau penyembuh yang ajaib. Engkau yang memulihkan keadaan kami dari yang tidak baik menjadi baik, bahkan semakin baik. Sebab itu kami mau jadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang kami taati perintah. Karena hanya ketika kami taat melakukan firman-Mu lah, kami akan menikmati penggenapan janji-janji firman. Sebab Engkau setia. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu lagi. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Kak Ahai, silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua ya, Tuhan Yesus berkati. Jelas ya Pak Eri ya? Jelas. Saya mau lanjutin firman Tuhan di pagi ini di ulangan yang ke-9. Dan saya mungkin ada 2 perikop, saya baca perikop
yang pertama dulu, yaitu sampai firman Tuhan 1-6, nanti 7-29. Orang Israel yang diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubu sampai ke langit. Satu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan tantangan kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depan laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapan, karena jasa-jasa pula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik ini untuk diduduki, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Dari Prekop yang 1-6 ini, dari judulnya kita tahu ya, bahwa jangan kita membanggakan apa yang telah kita dapatkan seperti bangsa Israel. Kan sebenarnya kita sudah lihat dari awal waktu mereka keluar dari Mesir, itu kan Tuhan yang menyertai mereka dari padang gurun yang begitu panas ya. Kalau kita secara logika kita nggak bisa hidup di dalam padang gurun yang panas dan sangat nggak ada yang hidup di dalam itu. Tapi Tuhan menyertai bangsa Israel ini dengan tiang api dan tiang awan. Kita melihat ini suatu mujizat yang sangat besar dan mereka sangat diberkati ya kalau saya lihat, karena tangan Tuhan sendiri yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi dari hal ini saya juga melihat bahwa mujizat-mujizat ini sebenarnya bangsa Israel sudah tahu ya kekuatan Tuhan seperti apa, dan penyertaan Tuhan kepada mereka tuh kayaknya mereka nggak sangsiin lagi. Tapi Tuhan juga mau ngingati mereka, jangan kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan bangsa Israel, jangan bangga. Ini bukan karena orang Israel yang hebat atau mereka yang kuat, tapi ini semata-mata penyertaan Tuhan, pemberian Tuhan sesuai yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka mau keluari bangsa Israel dari budak menjadi apa yang lebih bagus lah. Mungkin mau mereka ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Jadi dalam hidup kita juga seperti ini. Kadang-kadang kita mengikuti Tuhan, mengiringi Tuhan. Waktu kita susah, kita mengharap pada Tuhan
membantu kita, menguatkan kita. Tapi setelah kita diberkati, jadi orang yang agak enak, kita lupa dengan hidup kita. Kita lupa dengan apa yang pernah kita perbuat sebelum kenal Tuhan, dan setelah kenal Tuhan kita banyak perubahan sebenarnya dalam hidup kita. Tapi kita ini kadang-kadang juga sebagai manusia, kadang-kadang kalau sudah di atas seolah-olah kita ini yang pintar, kita ini yang hebat. Padahal kalau kita sebelum di dalam Tuhan, padahal kita termasuk orang yang paling gagal. Sudah nggak ada jalan, baru kita cari Tuhan. Tapi setelah diberkati kita lupa sama Tuhan. Ya kita semestinya jadi orang percaya, kita ya dari awal mengiring Tuhan, kita ya mesti berhikmat bahwa kita sebelum ikut Tuhan gimana, setelah ikut Tuhan gimana. Ya kita maunya selalu merasa syukur, jangan sombong, jangan merasa kita pintar. Kadang-kadang yang hal-hal yang ini yang membuat kita jatuh lagi itu kadang-kadang kita sombong, kita merasa hebat, kita jatuh lagi. Jadi dalam hal ini kalau kita nggak hati-hati mengiring Tuhan, kayaknya kita jatuh bangun, putaran kita di situ-situ aja, nggak membangun kerohanian kita juga. Karena kita menjalani hidup nih ya suka-suka kita kadang, padahal kita udah lahir baru, mestinya kita ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Kita mau kemana, padahal kita nggak mungkin bisa salah. Kalau saya anggap sih nggak mungkin kita bisa secoba, karena Roh Kudus juga memimpin kita. Satu keputusan yang kita ambil selalu ada Roh Kudus selalu menuntun kita. Tergantung kita aja mau buat yang benar atau mau buat yang salah. Jadi jadi kalau saya lihat sih sebenarnya mengiring Tuhan tuh sangat sangat enak, nggak seberat apa yang kita pikirkan. Kalau kita mau ikutan tuntunan Tuhan atau arahan Roh Kudus dalam hidup kita, yang kadang-kadang yang kita ini berontak ini, kita ada keinginan daging ini yang terus menggoda kita, membawa kita jadi bisa jatuh lagi berulang-ulang di situ aja. Mungkin dalam perikop ini seperti itu ya, bangsa Israel yang kita kenal juga orang tegar tengkuk ya. Ada penyertaan Tuhan pada hidup mereka, bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi nyatanya mereka juga sering berulang-ulang bikin kesalahan yang bikin Tuhan Tuhan masih ingat juga ke masa lalu di tanah Mesir lah, inilah selalu bersungut-sungut selalu. Itu aja yang mereka risau sama Nabi Musa. Mungkin ini dari 1 sampai 6 mungkin kita bisa menanggapi lah ya seperti apa kita jalaninya. Nah, saya masuk ke yang kedua, perikop kedua, yaitu riwayat tentang kemurahan di Horeb. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir. Sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di perikop ke-8, di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Maka Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memusnahkan kamu. Jadi di perikop 8 ini, padahal kita lihat ya, di perikop 8 inilah yang membuat Tuhan sangat murka dengan bangsa Israel. Padahal mereka sudah kita lihat mereka sudah bisa keluar dari laut Tebrawi ya, begitu lautnya dibelah dua, mujizat Tuhan sangat luar biasa, mungkin nggak bisa masuk di akal kita. Tapi di awal pemberontakan mereka ya terjadi di Horeb ini juga, mereka juga itu juga tingkah lakunya, selalu bersungut-sungut, marah dengan Tuhan, selalu murka Tuhan, sampai Tuhan mengutuki mereka, mau memusnahkan bangsa Israel ini lagi, karena Tuhan sudah mungkin juga kesal juga ya. Bangsa ini kayaknya kok nggak melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka.
Mereka nih seperti orang yang sombong, angkuh, semua semua nggak logika lah kita lihat. Padahal Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan begitu 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 besar ya pada mereka. Dan saya lihat juga di sini kadang-kadang juga kita ini juga hidup kadang-kadang sudah sudah nggak tahu diri, kadang-kadang kita sudah salah tapi masih juga mau ngotot, mau ini, mau itu. Padahal kita sebenarnya orang yang nggak berdaya, sudah jadi budak di Mesir, masih mau ingat-ingat di masa lalu lagi. Padahal inilah yang nggak berkhidmat, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu kamsia lah kata orangnya. Kalau kita lihat orang Israel nih, kalau kalau saya lihat memang nggak tahu juga saya kok orang Israel begitu tegar tengkuk atau dia kita, saya juga bingung kok orang Israel dikasih mujizat mengalami Tuhan secara pribadi kok mereka nggak bisa berubah. Padahal kita ini kan bukan anak kecil, sudah punya anak, punya apa ya, kok pemikiran mereka seperti itu. Tapi begitulah kenyataannya ya. Kita kita lihat kan dalam kisah kitab ini juga begitu. Memang memang Tuhan punya punya rencana pilih orang Israel, mungkin orang Israel pintar-pintar sehingga mereka ya nggak bisa semuanya remah dengan Tuhan juga, karena mereka beranggapan mereka pintar ini itu, atau ini kebetulan saja, kita nggak tahu asumsi mereka seperti apa. Di ayat 9 saya lihat juga seperti ini. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima lolo batu, lolo perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Baik. Di ayat 9 ini saya lihat Nabi Musa memang nabi yang sangat luar biasa ya. Dia dia selalu pemimpin yang mesti kita contoh ya. Sebenarnya saya melihat hatinya begitu begitu mau melayani orang Israel, begitu begitu suci lah. Padahal kalau kita lihat kepentingan ini kan sebenarnya kepentingan orang Israel, bukan kepentingan dia. Tapi dia mau susah untuk mau puasa, mau ini, mau itu, untuk minta minta penyertaan Tuhan, minta ampunnya orang Israel. Wah, ini kalau bagi kita pemimpin-pemimpin yang seperti ini memang susah. Apalagi kita lihat pengikutnya bukan 1 2, kalau saya lihat sampai 2 juta, 3 juta. Kalau kita untuk saat ini melayani yang model itu, malah kita memimpin kelompok kecil seperti PKS, kecil-kecil aja, kadang-kadang kita tengok manusia, teman-teman kita aja banyak tingkah lakunya yang aneh-aneh, kita udah dongkol. Tapi Musa ini saya lihat sangat luar biasa, memimpin sebanyak itu tapi dia ya tegar tegar aja, nggak bersungut-sungut, dia jalani apa yang menjadi bagian dia kerjain terus. Jadi inilah yang mesti kita contoh juga sebagai sebagai pemimpin ya, pemimpin di PKS di mana-mana, kita mesti seperti belajar seperti Nabi Musa yang selalu memberi hati kepada kepada orang-orang yang dilayani dia. Karena memang kita dipanggil, kalau saya lihat sih kita ngikuti Tuhan ini memang kita melayani bukan dilayani. Jadi apapun bentuk 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 hidup kita di dalam Tuhan ya kita melayani bukan dilayani. Jadi itulah yang mesti kita lakukan. Apapun masalah kita ya kita jangan bersungut-sungut. Mungkin kita banyak ya menghadapi manusia ini memang sangat sulit bagi saya, karena tingkah laku manusia ini aneh-aneh. Kadang-kadang hari ini ngomong A, besok ngomong B, hari ini ngomong B, besok ngomong C. Waduh, kadang-kadang saya sendiri menghadapi teman-teman di kelompok kecil kami di PK di anggota komsel, saya juga bingung kok manusia nih kok model ini ya, besok janji ini, besok janji, tapi nggak ada
kadang-kadang kita juga kadang-kadang jadi lemah juga dibuatnya karena tingkah laku mereka, apakah mereka nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan atau mereka sengaja atau gimana, saya ya juga bingung. Tapi ya kadang-kadang sebagai pemimpin, sebagai melayani, kadang-kadang saya bawa dalam doa aja supaya ada penyertaan Tuhan lah, bisa yang merubah mereka, bukan saya juga yang bisa merubah mereka. Tapi kita sebagai pemimpin juga mesti ingat, kita juga pernah dipimpin. Mungkin hidup kita ini bisa berubah karena doa-doa dari pemimpin kita juga. Bukan doa kita, karena pemimpin kita yang selalu doa kita supaya kita berubah, hidup kita juga boleh boleh melayani Tuhan sama-sama. Nah, ini juga membuat saya remah juga. Setelah sebenarnya semenjak saya belajar dari perjanjian lama, kayaknya, wih, ini sangat sangat membuka mata rohani saya juga. Oh, sebenarnya kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak baca firman Tuhan, kita nggak bisa untuk apa, melayani jemaat-jemaat yang kita pimpin. Kita mau bicara di segi apa, karena kita nggak mengalami firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru, wah, nggak mungkin bisa punya. Saya percaya kalau kita nggak hidup dalam firman Tuhan, nggak mengulang-ulang baca firman, kita nggak bisa melayani, nggak sanggup. Kita melayani, saya belajar-belajar gini, kayaknya wah, ini nggak mungkin bisa kalau kita nggak, saya terus terang aja, saya baca Alkitab 4 kali, tapi saya di perjanjian lama nih, sebelum saya ikut ini saya nggak dapat apa-apa. Saya baca tapi saya nggak dapat apa. Tapi setelah saya ikutin hari ke hari, mata-mata rohani saya kayaknya agak agak terbuka. Oh gini. Jadi saya juga bandingkan dengan apa ya, dengan perjanjian perjanjian baru, tapi saya melihat ada benang merahnya. Ini janji Tuhan, semua perjanjian lama kok ada kayaknya nggak bertentangan gitu ya. Ya puji Tuhan lah, saya bisa ikut di Cambrio ini. Saya juga bisa merubah hidup saya. Mungkin saya juga lebih lebih bersungguh-sungguh lah di dalam Tuhan, karena kalau nggak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita nggak bisa melayani jemaat juga. Apalagi kalau kita salah melayani jemaat atau ikuti kemauan kita, wah, jemaatnya bisa kemana-mana perginya nih. Kita nanti termasuk orang yang yang nggak menjadi berkat juga. Mungkin saya lanjutin lagi yang peringkat ke-10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari pergumulan. Sesudah lewat 40 hari, 40 malam, itu maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dan sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir berlaku busuk, mereka segera menyimpang, dan yang kuperintah kepada mereka, mereka telah membuat patung tuangan. Nah, dari perikop ini kita juga melihat Tuhan juga mengingati Musa ya, bahwa bangsa Israel ini juga termasuk bangsa yang berlaku busuk. Mereka menyimpang dari perintah Tuhan. Lolo batu itu kan, kalau kita lihat kan memang ini Musa ini bertemu muka dengan Tuhan juga kan, termasuk dikasih lo batu ini, sudah firman Tuhan ini, supaya supaya ditulis di dalam lo batu ini ada dua lo batu ini ya, perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel kayaknya nggak 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 juga mau ikutin perintah Tuhan, mereka malahan membuat patung tuangan. Mereka malah malah menyembah Allah yang lain. Ini juga menjadi muka Tuhan yang sangat 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 gusar ya. Saya lihat kadang-kadang kita mengiringi Tuhan, kadang-kadang kita juga
pasti punya banyak masalah lah ya. Banyak masalah dan banyak tantangan juga apa yang perlu kita kerjakan, mungkin dari keluarga, dari anak, ini ya banyak masalah ya. Tapi ya namanya kita di dalam Tuhan, kita mesti berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan juga semuanya. Karena saya pada awalnya juga orang yang sangat kacau ya, saya juga nggak bisa mengiring Tuhan. Saya mau apa yang mau saya dulu, saya nggak bisa. Saya cuma datang kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan, ini hidup saya mau menyerahkan semuanya kepadamu. Saya nggak tahu lagi mau mulai dari mana. Saya cuma bisa berdoa, cuma serahkan kepada Tuhan. Tapi yang saya doakan memang itu yang saya kerjakan. Saya juga bukan seorang rohani ya, tapi itulah yang mungkin dari pengajaran, dari saya dapat dari Pak Ramli, dari Pak dari bapak-bapak rohani saya, ya itu mungkin kadang-kadang segelinting saya dengar, tapi saya mau 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 praktekin gitu. Jadi itulah yang saya dapatin dan sangat puji Tuhan. Walaupun kita ambil langkah pertama kita berani, tapi saya percaya Tuhan tuh juga menuntun kita untuk langkah-langkah berikutnya. Wah, puji Tuhan sampai saat ini saya juga punya komitmen ya. Saya dulu kan sudah sering jatuh dalam dosa, tapi saya semenjak ikut Tuhan saya sudah katakan tidak terhadap dosa-dosa apapun, saya nggak mau lakuin lagi. Tapi ya namanya kita hidup kan kadang ya bisa, saya juga nggak sempurna, bisa jatuh, tapi ya kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan aja minta ampun atau apa. Tapi ya janganlah kita jatuh dalam dosa yang sama. Kalau kita jatuh dalam dosa yang sama, berarti kita juga memainkan Tuhan kan. Mungkin di ayat yang berikutnya, yang ayat 14 ini, biarkanlah aku, maka aku akan memusnahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit, tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada masa ini. Setelah itu berpalinglah aku lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua lo perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua lo itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Jadi di ayat ini juga saya melihat Nabi Musa sangat luar biasa bagi saya. Kadang dosa ini kan sebenarnya yang diperbuat oleh bangsa Israel melawan Tuhan, berontak. Tapi di sini juga saya melihat Musa ini juga mau datang kepada Tuhan, mau minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan bangsa Israel. Karena jadi seorang pemimpin kita mestinya seperti itu juga ya. Anak buah kita salah, mestinya kita juga jangan memvonis anak buah kita. Kita mestinya juga datang kepada Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, kita minta ampun apa yang mereka perbuat. Mungkin dari hal ini saya lihat Tuhan sangat Tuhan yang luar biasa. Walaupun orang lain yang membuat, kalau kita yang yang pemimpin ini yang minta pengampunan, Tuhan juga ada kebaikan Tuhan untuk untuk apa
untuk memulihkan setiap orang yang kita doakan, kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin kita juga selama ini jadi jemaat-jemaat yang dimurikan juga banyak kesalahan-kesalahan. Ya saya percaya kadang juga pemimpin-pemimpin kita sering doai kita. Jadi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, kita nggak boleh juga bangga ya, karena kehebatan kita, karena kemampuan kita. Padahal kalau saya sih nggak percaya apa yang ada saya hari ini, mungkin ini doa-doa dari pemimpin-pemimpin saya juga supaya hidup saya bisa berubah ya. Nah, mungkin yang di ayat 21 juga, janganlah kepada Harun Tuhan begitu murka hingga ia mau membinasakannya, maka pada waktu itu aku juga berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatan yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kucincang baik-baik sampai halus menjadi abu, lalu abunya kulempar ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tebrau, di Masa, dan di Kibrot Ta'awah, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengar suaranya. Jadi kita juga kalau dari jalan tanah dari orang Israel ini, kita juga melihat ya, dari awal Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti mau menepatin ya janjinya, yang yaitu tanah Kanaan inilah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi saya melihat juga bangsa Israel ini juga selalu tidak percaya dengan Tuhan, selalu meragukan Tuhan. Padahal dari awal penyertaan Tuhan berjalan di depan mereka untuk melewati keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Yordan, itu kan semua kan hanya kebaikan Tuhan aja. Tuhan selalu sertakan mereka. Apapun rintangan yang dihadapi mereka, Tuhan selalu di depan mereka. Tuhan selalu menang dan menang terus, nggak pernah kalah kalau saya lihat. Dan begitu juga hidup kita, kadang-kadang kita nih juga maunya kan percaya Tuhan kalau udah terjadi. Padahal Tuhan mau kita nih sepenuhnya mempercayai Dia yang belum terjadi, supaya kita nih beriman lebih sungguh-sungguh kepada Dia. Karena Tuhan kita kalau sudah berjanji pasti Dia tepatin. Saya percaya itu, apa yang dijanjikan Tuhan iya dan amin. Dia bukan seperti kita manusia yang berjanji kadang-kadang besok, kadang lusa. Kadang-kadang kita nih manusia berjanji juga, manusia tidak punya kemampuan untuk menepati yang kita mau, karena manusia ini juga nggak ada apa-apanya. Makanya semenjak saya hidup baru, saya juga berani mempercayakan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan, dan saya tidak mau lagi percaya dengan manusia. Apapun, kaya, miskin, hebat, itu saya nggak mau lagi. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya melihat, ya inilah yang saya belajar, yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya alamin. Saya juga pernah mengalami bersama Tuhan seperti apa, saya juga mengalami. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami seperti saya juga percaya Bapak Ibu juga mengalami. Waktu kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya hidup kita pasti berubah. Karena setiap orang yang bisa mengalami ketemu Tuhan Yesus pasti hidupnya berubah. Nggak ada yang nggak berubah, saya lihat. Tapi kalau nggak berubah, saya meragukan juga dia nggak mengalami Tuhan atau belum gitu kan. Karena kalau orang yang mengalami Tuhan ini bukan mujizat lagi yang kita berkat lagi. Karena kita ini sebenarnya hidup dikasih karunia, karena bukan hasil usaha kita, apa kita ini semua hanya pemberian Tuhan. Kita ini sebenarnya adalah budak dosa juga yang pada akhirnya kalau kita nggak kenal Tuhan, kita ini masuk api neraka.
Saya bersyukur walaupun umur saya udah tua ketemu Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk boleh melayani Tuhan juga, walaupun dengan seadanya kemampuan saya yang penting saya, ya itulah saya ambil bagian saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ya saya sangat melihat Tuhan juga bekerja dalam hidup saya. Walaupun saya baru baru kenal Tuhan, walaupun saya belum banyak berbuat bagi Tuhan, tapi penyertaan Tuhan dalam kebaikan-kebaikan Tuhan sering saya alamin. Ya ayat 20, kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu, maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam, telah berfirman akan memusnahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Allah Tuhanku, janganlah memusnahkan umat milikmu sendiri yang kau tembus dengan kebesaranmu dan kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Nah, ini juga doa-doa Nabi Musa ya kepada Tuhan, minta Tuhan juga yang musnahkan umat milikmu sendiri yang telah kau tebus, yang telah dia selamatkan dari perbudakan Mesir ya. Wah, ini sangat luar biasa bagi saya karena Musa ini juga selalu berkomunikasi dengan Tuhan, saking dekatnya dengan Tuhan, dia ketemu Tuhan muka terhadap muka. Walaupun Musa sendiri nggak masuk tanah Kanaan, saya percaya Musa ini sangat luar biasa bagi hidup saya melihat. Karena pengorbanan Musa ini bukan kepentingan pribadi dia. Dia mungkin juga melakukan kesalahan karena inilah, kalau kita nih selalu berulang-ulang salah dalam hidup kita, akhirnya pemimpin ini juga kadang-kadang bisa emosi. Sampai Musa ini mungkin emosi juga dengan orang Mesir karena tegak kan. Nabi Musa pun nggak bisa termasuk tanah Kanaan karena ada melakukan kesalahan kecil. Padahal kesalahan ini saya percaya bukan dia yang buat, mungkin kesal dengan bangsa Israel ini yang selalu selalu nggak berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Ini yang membuat Musa ini mungkin ditegur Tuhan bisa nggak masuk tanah. Tapi saya percaya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, yang di samping dua kiri kanan itu, Musa akhirnya diangkat Tuhan juga bersama Nabi Elia kan naik ke surga kan. Wah, saya melihat Nabi Musa ini sangat luar biasa walaupun nggak masuk tanah Kanaan, tapi waktu di kiri kanan saya melihat waktu Nabi Yesus naik ke surga, Nabi Musa di samping dia sama Nabi Elia. Wah, ini bagi saya sangat luar biasa juga. Tuhan ini juga Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, dan dia juga bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak ada yang tersembunyi di dalam hati kita bagi Tuhan. Di ayat 20, supaya negeri dan mana engkau membawa kamu keluar, jangan berkata sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukan mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung. Memang kita melihat, memang dari awal memang janji Tuhan kepada bangsa Israel ya memang digenapi semua, karena Tuhan juga kalau sudah berjanji, Tuhan nggak, saya percaya Tuhan nggak bisa tarik kembali walaupun apa yang kita perbuat, apa yang kita nenek moyang kita, mungkin Tuhan juga melihat ya, dia kan melihat nenek moyang kita ya, Abraham, Yakub, ya Ishak dan Yakub, inilah yang membuat Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan umat pilihannya, dan mereka akan menjadikan mereka seperti bintang di langit, tambah lama tambah banyak. Ya, inilah mungkin yang membuat Tuhan tidak tidak juga menghakimi masa Mesir. Mungkin itu aja bisa saya bagi ya Pak Heri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Hai. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita dan ada hal penting yang ingin saya tambahkan.
Mengapa di perikop pertama Tuhan bilang, mengingatkan supaya kita tidak merasa apa yang kita capai itu karena jasa-jasa kita. Karena ketika kita merasa apa yang kita capai itu adalah karena jasa kita, kita itu membuka celah untuk sebuah virus yang iblis bisa taruh dalam hidup kita, yaitu rasa kecewa. Nah, jadi kenapa ada orang bisa kecewa? Karena dia merasa jasa dia dan orang mungkin gak hargai, orang mungkin tidak melihat bahkan memuji. Jadi mari kita jaga hati kita belajar seperti Yesus yang mengosongkan diri, bahasa Inggrisnya no reputation. Jadi apapun yang ada pada kita, mari kita bersyukur, sama seperti yang kemarin Coach Simon juga sudah sampaikan di pasal sebelumnya. Walaupun kita bisa menikmati tanah Kanaan, hati-hatilah, jangan sampai kita tinggi hati, apalagi merasa itu karena jasa kita. Karena hidup kita ini hanyalah semata-mata karena kemurahan Tuhan. Karena kalau kita nggak bisa menjaga hati kita dari merasa berjasa atau sombong, itu kita sedang menunggu waktu kita akan kecewa. Makanya mari jaga hati supaya kita tidak pernah merasa kecewa, tapi kita selalu bersyukur bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih Pak Hai. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Ko Johan, nanti ditutup sama Ko Ahai. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan koramdio kami, Tuhan. Biar koramdio ini membuat kami semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, Tuhan. Semakin bertumbuh dalam pengenalan-Mu akan Tuhan, Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Bapa, yang kami lakukan. Biarlah kami selalu berkenan di hadapan-Mu dan layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk penjualan tanah Lucy Denny di kebun kopi, Tuhan. Yang Kau yang beri yang pembeli yang terbaik, Tuhan, dengan harga yang terbaik. Dan biarlah semuanya itu baik adanya, Tuhan. Kami berdoa juga untuk tanah yang di Lamongan, Tuhan, yang akan dijual ya Bapak. Biarlah Kau memberikan pembeli juga yang terbaik, Tuhan. Dan biarlah mendapat harga yang terbaik. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Biar Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, Tuhan. TNI Polri biarlah bersatu hati untuk memajukan Indonesia ini semakin hari semakin berkeadilan sosial, makmur, sejahtera, Tuhan. Berkati Jambi khususnya, dan di mana tempat-tempat kami berada, Tuhan. Biar Engkau memberkati para pemimpin kami, baik itu gubernur maupun bupati, Tuhan. Engkau memberkati juga, biarlah kesejahteraan tempat kami berada itu menjadi kesejahteraan kami, Tuhan, juga. Dan kami percaya Engkau baik adanya bagi kami, ya Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, dan pemeliharaan-Mu di segala hidup kami yang sempurna sampai pagi ini kami ada, sampai kami ada ya Tuhan. Ini semata-mata hanya kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Kami mau naikkan